Tes. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Oke. Ini masih belum lengkap, tapi nggak apa, nanti yang lain bisa nyusul. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, hari ini mestinya kita seharusnya sudah bisa praktek ya. Kalau offline enak, langsung ke mikro masing-masing. Nah ini kalau online ini terpaksa kita coba yang pakai mikro saya. Nanti Anda coba yang sudah punya registrasi di iot.net, kita langsung praktekkan ya. Sebentar, ini saya tampilkan. Ini mungkin caranya di Anda, dari sisi Anda, kalau dari sisi saya ini kan mikronya sudah siap. Bentar, saya tunjukkan dari sisi saya. Screen. Ini ada. Ini kan, sebentar ya. Saya tunjukkan dulu. Ini posisinya gimana caranya? Kamera kali ya. Ini kalau nunjukin robotnya gimana? Bisa juga ya. Ini nunjukin robotnya. Ini connection. Oh, bukan. Gini aja. Ini kelihatan di situ ya? Terlihat, Pak. Ya, ini jadi ini robotnya. Caranya nanti kalau Anda misalnya di situ juga punya robot, jadi robotnya Anda taruh di kayak apa ini, kaleng atau apa, biar nggak jalan. Nanti kalau jalan kan bingung, dia bisa nabrak-nabrak. Ntar ini temennya satu lagi. Oke, ini saya tunjukin. Jadi ini robotnya seperti ini. Jadi posisi mikronya seperti ini. Ini kenapa kita taruh di atas? Jadi supaya kalau dia jalan nggak kemana-mana, kita tetap di sini posisinya. Tapi dia robot ini sudah bisa maju, bisa mundur, bisa belok kanan, belok kiri. Jadi kan prinsipnya robot cuma itu, dia bisa maju mundur, belok kanan, belok kiri. Atau bisa berhenti kalau ada penghalang, kemudian dia putuskan untuk belok kanan atau belok kiri. Nah, kemudian untuk drivernya motor cukup pakai LM berapa? 298. Ini untuk drivernya motornya. Jadi kalau misalnya Anda punya mobil-mobilan RC itu dibuang semua rangkaiannya, cuman disisakan yang untuk ini, yang untuk ke motor belok kanan kirinya ini masih dipakai. Tetapi untuk ngedrive-nya Anda pakai ini, driver sendiri ya. Nah, kemudian yang node MCU-nya di sini. Jadi yang untuk yang connect ke mikronya ada di sini. Nah, ini posisinya sih. Seperti ini. Jadi ini pin-pinnya sesuai yang kemarin. Ini tinggal dihubungkan ke laptop kita. Nah, ini untuk connect ke laptop ya. Ini karena ada banyak, ada printer dan lain-lain, bisa semua ditaruh jadi satu. Yang penting kita dapat portnya, kemudian nanti kita ngoding di laptopnya sudah sesuai dengan portnya. Nah, ini saya kira ini bisa lanjut di sana. Kemudian yang ini, yang program ini kan sudah saya berikan ke Anda. Jadi kita langsung dari yang slide tadi itu ke bagian codingnya. Ini barusan sudah saya compile ulang juga sudah tidak ada error.
artinya ini juga programnya ini sudah jalan. Nah, yang penting dari sini adalah koneksi apa ini ke tempat Anda. Jadi di tempat Anda connect ke Wi-Fi-nya itu pakai user password Wi-Fi. Nah, di sini tadi kan kita cuma butuh port maju, mundur, belok kanan, belok kiri. Nah, kemudian Anda butuh yang dari IoT.net. Ini misalnya Anda boleh pakai punya saya ini. Atau Anda, ya kalau mau praktek mungkin pakai punya saya dulu. Nanti kan kalau Anda sudah berhasil mempraktekkan, robotnya bergerak, saya lihat dari sini. Ya, jadi kalau mau pakai ini daftarnya kemarin di alamat IoT.net-nya kemarin ya. Ini toh. Jadi ini kan Anda ini sudah diperbaiki nih sama teman-teman, jadi Anda bisa bikin baru, sudah bisa bikin ini. Nah, ini tadi saya sudah nyoba robot satu ini misalnya. Nanti Anda kalau belum Anda registrasi dulu ya. Kalau Anda belum registrasi dulu, nanti saya nggak tahu pakai aktivasi kayaknya, aktivasi lewat email. Nah kalau sudah Anda bisa login terus bikin instan ini ya. Namanya bikin instan. Kita ada kesempatan bikin 6 yang gratis. Atau ini sama teman-teman dibuat bulanan ini. Tapi kita ini bisa sampai tahunan juga muncul. Jadi terserah. Karena kan Anda, ini yang premium. Tapi kalau Anda yang free loh cuma dikasih satu. Wah ini cuma dikasih satu ini. Ini saya sendiri nggak ngikuti ini, teman-teman sudah berjalan lebih cepat. Jadi teman-teman di IoT.net ini sudah memperbaiki ininya. Jadi kita cuma dapat satu ada ini jatahnya, tapi dari satu bisa bikin 6. Ini ya. Jadi ini kan robot satu ini kita bisa sampai 6 device. Nah ini kalau Anda mau lihat di sini, untuk melihat portnya dan lain-lain ada di sini tuh. Ya, seperti ini. Ini limit device-nya dan masa aktifnya tidak terbatas. Ya, ini teman-teman kita ini alhamdulillah sudah lumayan bagus ini sistemnya. Jadi nanti kalau mau berbayar ya yang di bawah ini, tapi Anda saya kira untuk mahasiswa yang gratis saja ini. Kan ini semangatnya dulu mau mengatasi ini. Jadi kita dulu kan kalau praktek pakai Cloud MQTT ini. Cloud MQTT sekarang sudah berbayar ini. Ini kan sekarang sudah nggak gratis. Paling murah berapa? $5 ini ya. Ini kan kita dulu kan awalnya sering pakai ini, tapi ternyata sekarang sudah bayar ini. Ya ini $5 ya. Nah ini makanya kita bikin baru namanya IoT.net, ini harusnya tetap free ini ya. Nanti teman-teman kalau mau pakai yang ini free. Nah di sini, device-nya kan bisa Anda tambahkan sampai 6. Nah, jadi ini misalnya punya saya instannya robot satu. Untuk praktek kita Anda bisa pakai punya saya ini untuk mencoba-coba. Kalau misalnya nanti Anda sudah punya registrasi, bisa pakai punya Anda sendiri registrasinya ya. Ini namanya nanti dikasih nama robot satu. Ini nanti waktu Anda menamakan ini di mana? Di IoT MQTT panel ya. Ya username-nya misalnya buat contoh pakai nama saya, passwordnya ini Bismillah123. Ini passwordnya Bismillah123, portnya 1883, kemudian yang lain-lain ini enggak dipakai. Jadi kalau kita nggak pakai yang ini, kita pakai yang ini saja. Nah saya kira untuk latihan kita pakai ini. Nanti ini yang dipakai untuk Anda bikin di IoT MQTT panelnya. Nah, ini. Jadi yang tadi itu di sini kan, saya kasih nama robot 1. Anda bikin seperti ini. Kalau bikin baru berarti ya bikin baru. Kalau bikin baru Anda plus ini ya.
yang plus ini. Jadi kalau Anda mau bikin baru, plus. Nah, ini Anda sesuaikan tadi, connection name-nya Anda kasih nama robot 1, client ID-nya juga robot 1, kemudian port number-nya ini 1883, protokolnya pakai yang TCP ya. Dashboard-nya dikasih nama robot 1, additional option-nya, ya ini username-nya tadi saya kan, Basuki, password-nya Bismillah 123. Seperti itu. Ini tadi sudah saya buatkan, ini ya. Ini ya, connection name-nya robot 1, client ID-nya robot 1, broker web-nya pakai iot.net, port number-nya 1883, network protokolnya TCP, dashboard list-nya, oh nggak bisa, ini ya, robot 1 ini, ya robot 1, dashboard, namanya dashboard-nya robot 1 juga. Additional option-nya ini, nah ini ada username ini yang penting, nama saya sama password-nya Bismillah 123. Ini kalau sudah disimpan, nah ini sudah ada tanda merah begini, berarti Anda sudah bisa connect ini sebenarnya ya. Ini yang, nah ini kan, ya, ini sudah bisa connect, kalau merah gini, ini sudah bisa connect ya. Ini untuk bikin channel ini tadi kan panelnya ini maju, mundur, dan sebagainya. Yang maju misalnya, ini disesuaikan di program di mikronya ya. Ini program di mikronya, ini tadi sudah, ini ada seperti ini di mikronya. Kemudian kan ada, nah ini, kita ada maju, itu nanti kita kasih payloadnya 1. Payload 1 untuk maju, belok kiri payloadnya 2, belok kanan payloadnya 3, kemudian mundur, robot mundur payloadnya 4. Nah ini ya, nah, ini untuk semua didefinisikan sebagai output karena untuk ngirim data untuk menjalankan motor ya. Ini yang lain-lain untuk koneksi-koneksinya saja, baik ke WiFi maupun ke broker, ke cloud IoT ya. Nah, di sini semuanya di-subscribe supaya bisa berlangganan ini tadi, tombol-tombol ini, maju, kiri, kanan, mundur. Udah di sini tinggal diulang-ulang saja di loop-nya. Nah, nanti kalau ada penekanan dari handphone Anda, nanti kita inginkan di sini kita tampilkan kalau Anda tekan maju, ada tulisan maju. Ini yang di web, ini yang di web ini. Nah, ini yang di webnya, kita langsung yang di handphone. Oh, ada di atas tadi ya. Jadi kalau misalnya, ini kalau misalnya Anda berhasil nombol maju dari handphone, nanti ada pesan, ada pesannya apa? Serial print. Ini. Jadi message receive, pesan yang diterima, ini dari function ini, receive callback ini, nanti berdasarkan topik, kemudian payloadnya, kemudian udah. Jadi Anda tinggal waktu Anda ketik di handphone, tadi yang dari tombol-tombol di IoT MQTT panel, nanti di mikronya sini bisa kita tampilkan. Jadi nanti kalau di antara Anda ada yang berhasil, misalnya Anda tekan message receive-nya 1, berarti Anda kan tombol maju. Nanti topiknya maju, payload-nya di sini ya. Jadi message receive-nya itu ngikuti topiknya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu ya. Maju, mundur, dan sebagainya. Jadi topik itu kan ada maju, kiri, kanan, mundur. Payload-nya 1, 2, 3, 4. Itu ya, itu harusnya sudah bisa dipahami ya. Kita kembali ke yang di handphone. Nah ini masing-masing ada, saya minta sementara pakai punya saya di IoT MQTT panelnya, Anda bikin panel lagi, jadi biar lengkap panelnya sama mundur. Ini saya kasih contoh yang mundur ya.
Dikasih nama mundur panelnya, topiknya untuk mundur kan 4. Karena 1 maju, 2 belok kiri, 3 belok kanan, 4 mundur. Oh ini topiknya mundur, pelotnya baru 4. Nah gini ya, mundur, pelotnya baru 4. Nah seperti itu. Nah ini buttonnya Anda boleh bikin yang medium, small, atau large. Medium aja. Kalau full bisa pakai full, kita create. Nah seperti ini sudah dapat mundur ya. Jadi kita sudah punya maju, kiri, kanan, mundur. Nah ini kan kalau sudah ditekan majunya, ini kan sudah connect. Jadi kalau seperti ini tidak connect, terus kalau tekan gini connect. Kalau misalnya tekan maju, tik. Nah ini robotnya akan bergerak. Nanti dilihatnya di sini. Nah, serial. Nah di sini ya. Ini sebentar, ini kayaknya ada sedikit masalah ini. Nah, ini sebenarnya sudah bergerak, kayaknya ada yang konslet ya. Jadi ditekan maju, nah ini ya, seperti ini. Nah ini sudah sudah maju. Jadi ini sudah maju. Jadi nanti kalau ditekan maju, di situ pelotnya 1 ya. Nah ini saya tunggu dari Anda, ini punya saya bisa saya matikan. Nah ini tadi kan saya tekan maju, ini punya saya kalau misalnya saya off-kan, saya tunggu dari Anda. Jadi Anda bikin seperti ini, bisa nggak kira-kira? Jadi Anda bikin IoT ini pakai login saya aja dulu. Nanti Anda bikin login masing-masing. Sementara pakai login saya, kemudian nanti Anda bikin seperti ini, panel maju, kiri, kanan, mundur. Di mana tadi anunya koneksi dan lain-lain ada di sini ya. Nah ini, jadi Anda kasih namanya robot 1, brokernya IoT.net, portnya 1883, dashboardnya robot 1, user sama passwordnya pakai nama saya misalnya. Nanti saya supaya tahu di antara Anda yang sudah bisa mengeluarkan tadi, kalau Anda sudah berhasil install dan berhasil bikin programnya, nanti kalau Anda tampilkan kan bentuknya begini. Nah ini kan ini kalau ini sudah connect. Ini cuman ini nggak tahu ini ada sedikit konkret mungkin. Nah ini seperti itu. Nanti saya tunggu di antara Anda kalau ada yang sudah berhasil. Ini punya saya matikan. Nah di sini saya tunggu di sini. Nah, saya bisa melihat di sini kalau Anda berhasil menekan tombol maju mundur akan muncul di sini. Ya, saya tunggu mungkin ada yang mau nyoba untuk mempraktekkan ini. Jadi Anda harus install IoT MQTT panel. Saya tinggal menunggu aja. Jadi kalau di sini ada pesan muncul akan muncul di sini. Kira-kira bisa dipahami enggak ya? Gimana? Ada kesulitan kira-kira? Jadi Anda masing-masing, bentar, ini kayaknya mikronya ini lagi. Atau di antara Anda sudah ada berhasil ini ya? Ini robotnya sudah bergerak. Kita lihatnya di serial. Di sini sebenarnya harusnya akan muncul message receipt-nya apa maju, mundur, dan seterusnya. Ini robotnya muter-muter terus. Ini kelihatannya ada yang sedikit konslet. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dari pesannya ini bisa ya.
Jadi sebenarnya kalau pesannya itu muncul di serial monitor, dia sudah bisa nge-grab robotnya. Yang ini saya tinggal lihat di antara Anda. Ini kan robotnya sudah posisinya siap menerima perintah. Ini sudah jalan ini sebenarnya. Ya, ini cuman kayaknya ada sedikit kongslet barangkali. Ini, jadi nanti kalau Anda dari situ bisa menjalankan seperti ini ya. Nah, oke, mungkin saya tinggal menunggu di antara Anda ada yang sudah berhasil atau belum. Mohon maaf Pak, Ya, boleh melihat konfigurasi dari MQTT panelnya tadi ya Pak? MQTT-nya tadi ya. Iya Pak. Sebentar, ini robotnya lagi ngamuk ini. Nanti kita lihat mikronya aja. Ini sudah. Yang MQTT-nya ini, jadi misalnya apa yang dimaju ini ya? Apa sebelumnya ya yang waktu ini yang di sini ya. Connection name-nya robot 1, kemudian client ID-nya robot 1 juga. Brokernya ini pakai IoT.net, port number-nya 1883. Kemudian dashboard-nya pakai robot 1. Ini dashboard-nya ya. Kemudian additional option-nya ini username sama password. Ini disesuaikan yang di mikro saya tadi. Jadi nah ini ya. Pakai user saya, passwordnya Bismillah 123. Oke, kemudian ada simpan. Ini harusnya merah begini. Jadi ini kalau ada yang berhasil. Nah ini kelihatannya di antara Anda mungkin ada yang berhasil. Jadi ini kan kalau punya saya connect, ini kan ada klip-klip merah ini. Nah ini kan berarti sudah ada orang lain yang connect juga. Nah ini kalau ini kan makanya perlunya dikasih proteksi, harusnya kan satu port untuk satu ini ya. Ini saya lihat Anda sudah berhasil ini. Ini kan jadi Anda ini connect tidak ini karena ada orang lain juga yang sudah connect. Nah ini kita ada baiknya lihat yang di mikronya. Nah ini di antara Anda sudah ada yang bikin maju tadi ini. Ini kan tadi baru satu, ini sudah banyak ini. Ini berarti di antara Anda sudah ada yang berhasil. Nah coba Anda tekan, Anda bikin panel lagi untuk kiri, kanan, dan lain-lain. Ini kan baru yang maju ya. Saya tinggal menunggu di sini, ini sudah kelihatan maju ini ya, dan robotnya ini sudah bergerak maju. Jadi kalau Anda tekan kiri, dia akan ke kiri ya. Jadi ini Anda sudah berhasil, berarti nah ini kan ini rebutan ini karena saya juga connect, Anda juga connect, jadi rebutan ini makanya punya saya tidak saya aktifkan dulu. Anda aja yang aktif, nanti ada kelihatan seperti apa. Sepertinya ada yang juga berhasil Pak. Tempat saya juga masih kelap-kelip Pak. Ya, itu berarti sudah ada yang ini. Sudah ada yang berhasil. Ini ada add connection tadi sudah ya. Add connectionnya robot 1. Ya, berarti teman-teman sudah bisa seperti itu. Nah, berarti tinggal pekerjaan di mikronya. Anda tinggal siapkan, kalau Anda sudah punya mikro yang Node MCU, Anda sudah bisa praktek. Nah, nanti itu banyak gunanya. Jadi Anda ini sementara pakai robot, tapi kan algoritmanya belum. Jadi nanti robotnya sudah bisa jalan minimal ya. Nanti algoritmanya kan bisa dipakai fuzzy, bisa pakai deep learning, atau lain-lain. Sekarang kan sudah eranya fuzzy type 2 ya. Itu kalau ada yang mau pakai fuzzy type 2 itu bisa untuk skripsi atau yang lain ya. Deep learning pun kan bisa banyak framework. Jadi deep learning itu banyak sekali, mau pakai yang ke TensorFlow,
mau ke yang lain-lain, Keras, Yolo, dan lain-lain ya. Jadi ini tadi saya sudah seneng ini di antara Anda berarti sudah ada yang berhasil ini. Ya, ini seperti ini ya. Jadi ini kan cuma satu, sekarang sudah banyak ini berarti sudah bisa connect. Ini kalau saya tutup dulu, kemudian saya tampilin lagi tools basic serial monitor. Nah, ini kan di sini. Ini connection-nya. Coba Anda tekan lagi, muncul nggak? Ini kalau nggak mau muncul, dilihat di portnya masih connect. Serial monitornya di sini. Ini sebenarnya tinggal. Ini kalau ada yang mau, ada yang tidak, ini berarti memang ada orang lain yang lagi connect juga, nggak apa-apa sih. Cuman ini ya biasanya kalau nggak mau ini terpaksa harus di reset dulu sebentar. Kita reset sebentar mikronya, nanti kelihatan. Portnya harusnya masih connect. Ini harusnya keluar situ ya. Atau saya tancap lagi. Ini robotnya ada sedikit konslet dikit ini, dia jalan terus. Kalau ini nanti kita perbaiki lagi, kayaknya ada yang sedikit konslet, tapi nggak apa-apa. Prinsipnya seperti itu ya. Wah, ini kabelnya juga nggak mau keluar. Tapi saya lihat tadi sudah sempat banyak ya, tidak muncul di sini, di serial monitor. Nah ini portnya lagi BC, dia bilangnya ya. Ini portnya BC, kita matikan dulu biasanya. Ya ini portnya nggak muncul, tunggu kita nyalain. Portnya, ini masalahnya portnya. Ini kita soalnya kita sambungkan ke DAM terminal ini, kita coba langsungkan saja ke laptop. Kalau kita pindah biasanya dapat alamat port baru. Ya, kita tunggu sebentar sampai dapat portnya ya. Nah ini ada sedikit masalah ini karena mungkin tadi banyak berbarengan, tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Kita ulangi lagi. Pada prinsipnya seperti itu saja. Jadi nanti selanjutnya kalau dari mikro dan dari apa mikro dan IoT-nya sudah jalan, selanjutnya tinggal ininya ya, tinggal algoritmanya. Bentar, ini komnya masih di kom 3. Serial monitornya kita tampilkan.
Ini harusnya muncul koneksinya ya. Saat ini saya khawatirnya ada konslet di robotnya ini. Belum keluar ya. Jadi ini harusnya portnya sudah sesuai, tinggal kita tampilkan di serial monitornya. Serial monitornya belum keluar. Portnya masih muncul. Ini maksud saya Anda biar bisa langsung praktek langsung. Nah, ini sudah dapat portnya. Nah, coba yang Anda sudah dapat koneksinya, kita lihat di sini bareng-bareng ya. Nah, itu sudah ada yang menekan tombol kiri, terus tekan lagi. Nah, itu sudah ada menekan tombol kanan. Ini saya kan nggak ngapa-ngapain ini. Ini saya nggak ngapa-ngapain, berarti ini sudah murni dari Anda ini. Nah, itu sudah ada yang menekan tombol maju. Ini robotnya muter maju. Kiri berarti ya belok kiri. Kalau kanan, dia belok kanan. Nah, itu mundur. Nah, ini kan sudah jalan tuh. Ini sudah jalan, tinggal robotnya ini biar nggak konslet kita bisa lihat. Nah, ini jalan maju ini. Ini suaranya keras ya. Oke, jadi saya kira sudah bisa. Ini mungkin ada sedikit konsletnya, kita lihat mungkin ada kabelnya. Tapi ini secara prinsip sebenarnya kalau sudah seperti ini sudah diterima oleh mikro lewat serial. Ini lewat serial monitor bisa kita tampilkan. Nah, ini artinya robot sudah bisa berjalan sesuai perintah yang dari handphone, kemudian dari handphone di ini ya mengambil data dari cloud, yang dari cloud itu kan sudah sesuai ya, dari cloud sudah sesuai dengan apa yang ada di mikro, maka kalau mikronya berlangganan dia subscribe ke cloud, maka otomatis yang di mikro akan bergerak. Jadi ini ada 3 ya, jadi handphone, cloud, sama mikro. Nah, seperti itu. Ini Anda sudah berhasil. Berarti ini saya sudah cukup senang Anda sudah berhasil, tinggal nanti mempraktekkan yang algoritma-algoritmanya, apakah pakai deep learning. Kalau deep learning nanti biasanya harus ada kamera. Nah, untuk kamera kalau mau seperti yang di buku saya pakai Kinect juga bisa. Tapi saya nggak tahu di antara Anda ada Kinect atau enggak. Kalau enggak ada Kinect bisa coba pakai IP cam sebenarnya. Mungkin ada pertanyaan untuk yang hari ini. Jadi ini saya kira Anda sudah berhasil dengan menjalankan ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang tadi belum mencoba mungkin? Di antara Anda semua ini, kira-kira tadi ada yang ini enggak? Ada yang belum nyoba? Kalau ini saya lihat kan sudah banyak ini, taktik. Ini berarti kan sudah berhasil untuk menampilkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Yang selanjutnya saya kira Anda bisa menggunakan mikro Anda sendiri ya. Pakai mikro Anda sendiri, nanti kegiatan Anda dokumentasikan, direkam. Ya tidak harus pakai seperti ini sih, kalau Anda mikro yang penting ada IoT-nya, nanti ini logiknya saja, secara umum, secara logik bisa pakai program saya ini, yang penting Anda yang harus punya adalah micro node MCU-nya.
Karena MCU-nya itu yang penting. Nanti kan Anda kalau mau dipakai di robot kan, ya untuk kuliah kita di robot. Tapi misalnya nanti untuk skripsi Anda nanti tinggal diganti robotnya untuk penyiram tanaman, ya, atau yang lain kan bisa untuk membuka tutup apa ya, apa itu namanya gerbang ya, pakai IoT ya, garasi gitu dan lain-lain. Oke, mungkin ada pertanyaan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Di tempat saya ini yang iot.net-nya, Pak, username sama passwordnya nggak bisa di sini, Pak. Kenapa ya, Pak? Yang di sini ya, waktu Di daftar. Iya, Pak, di webnya, Pak. Tapi aktivasinya berhasil. Berhasil, Pak. Terus Anda mau mencoba untuk connect ya, untuk connect pakai IoT MQTT panel ya. Ya, Ini, Pak, pengisian username-nya ini masih kolom kosong, Pak. Tapi waktu saya klik mau saya isi itu tidak bisa. username ini waktu daftar. Jadi waktu daftar kan Anda ditanya username-nya. Oke, sebentar. Ini waktu ini saya coba keluar dulu. Ini agak lambat ya laptop saya kalau ini. Jadi waktu Anda daftar, itu kan ada permintaan username. Anda pilih username yang belum dipakai orang, mungkin belum dikasih ini sama dia, peringatan. Ini masih agak lambat ya. Tapi registrasinya, itu kan pembuatan username waktu registrasi toh. Atau gimana? Waktu Anda registrasi errornya berarti ya? Iya, Pak, saya registrasinya pakai email sih, Pak, email ITK saya. Ya, email. Ini apa? Anda registrasi dulu kalau sudah pernah kemarin-kemarin bikin, ini database-nya ini dibuang semua. Ini sama teman-teman database-nya barusan dikosongkan. Jadi Anda nanti registrasi dulu lagi. Atau mungkin tinggal di sini kan. Waktu registrasi kan kalau mau personal atau perusahaan ada di sini. Kemudian di mana ya ada pilihan, kok nggak ada user ya? Saya kemarin menulis ini kan data akun saja, nama, kemudian ini apa ini? Ini rasanya usernya. Apa ini? Ya di sini kayaknya ini username ini. Jadi username ini kan Anda bisa buat nama yang lebih singkat. Kalau email kan yang email panjang itu. Sehingga kalau yang maksudnya nggak bisa diisi yang ini ya? Bukan. Ini pas setelah daftar, Pak, terlihatnya di kontrol panelnya, Pak, di detail instansinya. Oh, sudah masuk. Iya, Wah, mungkin. itu Anda del dulu aja. Anda Iya, Pak. del dulu, kemudian Anda bikin baru. Waktu Anda daftar, username-nya pakai apa? Nanti itu otomatis muncul. Waktu Anda registrasi kan sudah diminta username ini. Jadi ada nama, username, sama email. Ini waktu registrasi. Jadi kalau kemarin sudah pernah bikin, bikin lagi aja yang ada usernya, yang ada username-nya. Jadi nanti Anda ngetiknya nggak panjang-panjang, nggak pakai alamat email seperti yang kemarin. Nah, di sini, jadi ada nama, username, nah ini username kan bisa diisi, emailnya diisi, dan seterusnya. Nah, sehingga nanti kalau pas login, itu otomatis keluar dia. Jadi, waktu login kan, waktu bikin instan, username-nya akan muncul sendiri. Ini tapi agak lambat ya. Di tempat Anda lambat nggak ya? Ini kita nyewa sebenarnya ya sudah agak lumayan nih BPS-nya. Ini waktu sign in ya, yang sign in. Wah, saya salah tekan tombol. Ini agak lambat.
Ya pada intinya waktu pertama kali pertama kali register itu disebutkan username-nya, sehingga waktu Anda bikin instan itu sudah otomatis keluar. Waktu bikin instan itu username-nya akan otomatis keluar, dan itu yang Anda ketikkan nanti di IoT MQTT panel ya. Ini terlalu banyak kayak animasinya ini apa mungkin. Ini waktu sign in. Nah, ini pakai email baru ya, kalau loginnya pakai email. Nah, ini kalau waktu habis sudah login, waktu Anda bikin instan, terlalu banyak. Nah, ini kan kalau Anda lihat itu otomatis dia. Nah, dia username yang ditampilkan. Jadi ini kan waktu saya daftar memang pakai username ini. Passwordnya sama dia nggak ditampilin gitu. Nah, misalnya ini di tempat Anda kosong, berarti waktu registrasi Anda nggak pakai username, cuma pakai email ya. Nah, itu Anda ulangi lagi. Dibikin registrasi lagi atau registrasi lagi yang ada username-nya. Ini kan mumpung database-nya baru diperbaiki nih. Nah, nanti baru Anda bisa coba mau bikin device lagi atau cukup satu ya sudah bisa ini. Pakai satu ini aja kan sudah kita bisa pakai yang eksperimen hari ini. Seperti itu, mungkin ada yang masih belum paham. Gimana? Nah, baik Pak, terima kasih Pak. Sepertinya database-nya yang sebelumnya terhapus dan saya tadi pakai akun yang lama sih Pak. Jadi nanti Oh saya buat iya, baru saja. ya benar-benar. Jadi ini barusan diperbaiki karena IoT.net ini juga hasil riset. Jadi ini riset saya dengan teman-teman, jadi mungkin masih akan ada perubahan sampai mendapat terbaiknya. Tapi minimal kalau Anda untuk pakai skripsi, ini sudah bisa ya. Nanti kontak ke saya aja kalau misalnya ada masalah. Jadi ini memang saya pinginnya tetap digratiskan terus. Meskipun ada versi yang tidak gratis, harusnya yang gratis tidak boleh hilang ya. Jadi ini semangatnya seperti itu. Nanti setelah ini risetnya adalah membuat device-nya atau kit-kitnya. Mungkin Anda ada yang sudah pernah belajar PID ya. Misalnya di PID, itu sekarang PID bisa di-tuning parameternya lewat ini, lewat IoT kan. Itu era kerennya sekarang ya. Itu mungkin Anda bisa lihat di AP Monitor kata kuncinya. AP Monitor spasi ya, TC Lab. Nah, gini kata kuncinya. Nah, salah satu kitnya ini adalah TC Lab. Ya, cuman kelemahan TC Lab yang sudah ada ini ya. Jadi kalau pakai kata kunci AP Monitor spasi TC Lab, Anda akan masuk ke punyanya Universitas Provo Amerika ini. Ini adalah PID biasa, tapi dia mikrokontrolernya tidak didesain yang bisa connect IoT. Nah, ini peluang kita ya. Jadi peluang kita nanti adalah mengganti mikrokontrolernya, dan saya sudah izin untuk mengembangkan TC Lab-nya Provo ini. Cuman kok nggak muncul-muncul. Ini sebentar lagi muncul. Saya sudah dapat izin untuk mengembangkan TC Lab. Lah ini barangnya, dan TC Lab ini kan sebenarnya dia kalau software-softwarenya open source bisa Anda kembangkan sendiri, tapi yang hardware-nya ini harus beli. Nah, ini belinya ke Universitas Provo ini ya. Nah, ini saya lihat kelemahannya dia pakai Arduino biasa, tidak pakai Node MCU.
Ini adalah peluang kita ya. Jadi peluangnya adalah kita bikinkan kit yang bisa connect ke IoT, nanti IoT-nya bisa pakai IoT.net ini, kemudian kitnya ini ya kita tunggu aja ya, ini kitnya masih saya pesan, mudah-mudahan nggak lama lagi. Siapa tahu nanti Anda bisa pakai di kampus Anda masing-masing daripada beli langsung di Amerika ini. Ini saya kalau dulu saya belinya langsung di Amerika di kampus Provo. Ini barangnya ini. Mungkin kalau Anda mau belajar-belajar mikro ada di sini nih lengkap, program mikronya ada, program Python-nya ada, kalau suka MATLAB juga bisa ke MATLAB dan lain-lain, ini ada macam-macam program. Nah, ini ya, ini namanya TC Lab. Nanti yang kita kembangkan kita kasih i depannya adalah Internet Biz TC Lab. TC Lab berbasis internet atau IoT. Nah, ini seperti ini. Jadi ini aja sudah diproduksi oleh Amerika ya, Universitas Provo ya. Nah, ini yang membuat teman-teman bersemangat untuk membuat sendiri produksi anak negeri ya. Ini. Jadi ceritanya yang IoT-nya itu mau menggantikan ini juga Amerika punya ini, yang Cloud ini tadi ya. Cloud MQTT ini kan juga Amerika ini yang punya ini ya. Sekarang sudah ada, nggak ada versi free-nya, orang-orang pada bingung ini. Terutama mahasiswa-mahasiswa bingung karena harus bayar. Nah, supaya tidak bayar, nanti kita arahkan pengguna-pengguna Cloud MQTT ini ke IoT.net ini. Ya, ini pelan-pelan ya, pelan-pelan ke sini. Nah, kalau ini sudah familiar, orang-orang sudah bisa connect ke IoT.net, lama-lama yang mungkin ada yang biasa pakai TC Lab-nya Provo ini, Amerika juga ini. Nah, daripada jauh-jauh beli ke Amerika, ya beli saja nanti di Indonesia. Itu peluangnya ya. Ya, semoga saja tercapai ini, tapi masih tahap riset dan masih saya pesan mengganti mikronya ya. Oke, jadi ke depan seperti itu. Nanti kalau kitnya sudah jadi, Anda boleh pesan untuk mencoba IoT daripada nanti kalau Anda ngerakit sendiri, mikronya Anda harus siapkan sendiri dan lain-lain plannya. Kalau ini kan sudah lengkap, nanti untuk bisa membuat semacam proses kendali proses suhu yang bentuknya seperti ini. Nah, nanti keluar pengukuran suhunya seperti ini. Di Python ya, di Python kita muncul seperti ini. Kemudian di mikronya dalam baca port-portnya. Jadi ini sudah menggabungkan program yang jalan di Arduino dan di Python ya. Nah, seperti ini. Jadi ini harapannya ke depan adalah ke sana. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin sementara cukup dulu. Saya sebenarnya pinginnya Anda kalau ada rangkaiannya sendiri, ada robotnya sendiri, Anda bisa demokan ke saya. Sesekali di antara Anda, ini Pak saya sudah punya ini, nah itu kita anggap sebagai proyeknya ya. Jadi proyek kecil kita sebenarnya bereksperimen dengan mikro, syukur-syukur memang Anda terapkan di robot, kalau tidak ya yang penting pokoknya ada mikro dan bisa connect ke cloud saya ini, ke cloud IoT.net, dan Anda bisa mengendalikannya lewat IoT MQTT panel, seperti saya tadi. Nah, itu saya sudah puas ya. Saya kira Anda sudah lumayan dapat. Dan nanti kalau mau sekedar ditambahi algoritma kayak deep learning dan lain-lain, itu kan sudah runningnya di Python. Sudah mikro ibaratnya hanya support dalam bentuk ininya saja, datanya, yang langsung ngambil dari hardware, analisisnya, itu kita lakukan di Python ya. Termasuk kalau robot sudah tahu di depan ada objek, ya robotnya kan jalan terus ya walaupun ada objek. Nah ya, harusnya kan begitu ada objek, tahunya ada objek dari algoritma deep learning. Nah setelah tahu, dia kan harus memutuskan berhenti. Nah untuk menghentikan robot, nah robotnya kan harus apa? Robotnya harus menjalankan port untuk diam ya, untuk berhenti. Nah untuk diamnya itu sudah Arduino lagi. Jadi ini memang benar-benar kerjasama antara
microcontroller atau program Arduino dan program Python. Oke, saya kira itu saja mungkin untuk hari ini. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Udah ya, ya oke. Kalau nggak ada, tadi saya sudah senang hari ini Anda sudah bisa mengendalikan robot saya dari tempat Anda masing-masing. Selanjutnya saya kira Anda siapkan robot Anda sendiri atau mikro Anda sendiri dengan cara koneksi seperti tadi ke cloud-nya ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini cukup dulu. Insya Allah kita lanjut ke minggu depan. Nah, mungkin sudah bisa langsung ke pengenalan objeknya ya. Kalau robotnya saya kira puncaknya adalah di situ tadi. Anda sudah bisa mengendalikan mikronya, sudah bisa memogram mikronya. Nah, sekarang nanti tinggal ke pengenalan objeknya. Saya kira demikian. Kalau ada ini yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan semoga Anda tetap belajar. Syukur-syukur Anda bisa menyiapkan hardware-nya sendiri, sehingga Anda bisa praktek untuk kemudian kita lakukan berbagai macam penerapan dari algoritma-algoritma kendali cerdas. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Saya kira dulu sampai sekian. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak,